Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 12 dalam mata kuliah manajemen konstruksi kelas 5 ingin membahas terkait dengan simulasi MS Project. Nah, sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama, saya Helidorus Tito Jusmara dengan NIM 190551109 dengan rekan saya Deva Arinata Kustiawan dengan NIM 19055511015. Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas 3 subtopik, yaitu pengertian MS Project, penggunaan Microsoft Project, kemudian penjadwalan contoh proyek menggunakan MS Project. Nah, pertama, pengertian MS Project. Microsoft Project merupakan produk perangkat lunak yang bertujuan untuk memanajemen proyek yang dikembangkan oleh Microsoft atau perusahaan Microsoft. Ini dirancang untuk membantu seorang manajer proyek atau manajer dalam bidang-bidang lain untuk mengembangkan jadwal, menetapkan sumber daya untuk tugas-tugas, melacak kemajuan, mengelola anggaran, dan menganalisis beban kerja. Perkembangan teknologi manajemen proyek pun tidak kalah pesat. Terdapat berbagai perangkat lunak untuk mendukung optimalisasi pengelolaan proyek. Salah satu perangkat lunak yang populer adalah Microsoft Project atau MS Project. Dalam hal ini digunakan bagi orang atau seorang manajer konstruksi dalam mengatur jadwal proyek, sumber daya yang digunakan, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan istilah dalam MS Project. Nah, terdapat beberapa istilah dalam MS Project. Yang pertama, task atau tugas, merupakan tingkatan proyek setelah organisasi, proyek, aktivitas, operasi, dan proses raw pada CPM, not pada PDM. Task merupakan salah satu bagian dari Gantt chart yang merupakan tempat untuk menginput pekerjaan atau material dalam suatu perencanaan proyek. Selanjutnya durasi. Durasi merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu item pekerjaan. Pada dasarnya, durasi mempengaruhi sumber daya yang dikeluarkan oleh kontraktor. Maka dari itu, penentuan durasi harus dipertimbangkan dengan baik oleh pelaksana proyek. Selanjutnya itu start, atau merupakan waktu dimulainya suatu pekerjaan, di mana penentuan start ini itu ditentukan sesuai dengan rencana masing-masing proyek. Kemudian waktu finish. Waktu finish itu merupakan waktu selesainya pekerjaan. Nah, untuk waktu finish ini itu sangat ditentukan. Yang pertama itu berdasarkan perencanaan kita. Kita menjadwalkan penyelesaiannya itu berapa lama. Kemudian untuk dalam MS Project-nya itu penentuannya itu pada saat melakukan atau mengisi nilai predecesornya. Kemudian selanjutnya predecessor merupakan kegiatan pendahulu dari kegiatan yang dimaksud atau tempat dalam MS Project yang digunakan untuk menginput relasi antara pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya itu resource. Resource itu merupakan segala sumber daya yang diperlukan agar kegiatan dapat terlaksana, seperti material, pekerja, itu merupakan dari sumber daya yang dibutuhkan dalam proyek. Kemudian cost. Cost merupakan komponen biaya yang terdapat pada penyelesaian pekerjaan. Nah, kemudian selanjutnya baseline. Baseline itu merupakan ketetapan jadwal dan biaya proyek. Gantt chart merupakan tampilan perencanaan proyek dengan tabulasi dan diagram batang. Sedangkan untuk tracking sendiri merupakan evaluasi pelaksanaan terhadap perencanaan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah milestone, merupakan kejadian yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan, di mana durasinya sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu bagaimana langkah-langkah untuk memulai MS Project. Nah, ketika kita membuka atau telah menginstal MS Project, nah kita klik atau membuka MS Project. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti pada slide berikut. Nah, di mana pada slide ini kita itu memilih blank project untuk memulai suatu pekerjaan atau membuka lembar kerja baru pada MS Project. Nah, setelah kita memilih blank project atau mengklik blank project, nah, maka akan muncul tampilan seperti lembar kerja MS Project seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini terlihat bahwa Gantt chart itu menampilkan atau memiliki sub iconnya itu seperti task name, durasi, start, finish, predecessor, dan masih banyak lagi di sampingnya seperti result dan lain-lain. Nah, terdapat beberapa menu seperti menu file, task,
resource, report, project, view, help, format, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, itu men-setting MS Project. Nah, sebelum kita memulai penjadwalan itu, alangkah baiknya kita men-setting terlebih dahulu. Nah, untuk men-setting MS Project yaitu dengan mengklik menu Project, di mana menu Project ini merupakan pengaturan terkait waktu dan segala informasi umum dari penjadwalan proyek yang akan dikerjakan. Setelah kita klik project information, di mana sebelumnya kita klik project, setelah itu klik project information, setelah itu akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Nah, pada ketika muncul tampilan seperti di bawah ini, nanti kita itu akan men-setting di mana start data itu merupakan data di mana pekerjaan proyek itu dimulai, atau hari atau waktu pertama kali proyek itu dihitung atau dijadwalkan. Nah, di sini terlihat bahwa proyek tersebut dijadwalkan pada tanggal 31 Mei 2021, tepatnya pada hari Senin. Nah, untuk current datanya sendiri ini itu merupakan data pada saat kita membuat penjadwalan, di mana itu tidak perlu kita isi atau biarkan saja. Sementara untuk status datanya itu kita biarkan aja. Nah, untuk kalendernya itu ada beberapa komponen, nah nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini terdapat tampilan dari kalender itu, di mana terdapat tiga pilihan. Yang pertama 24 hours, night shift, kemudian standar. Untuk 24 hours itu berarti pekerjaan itu dalam seminggu dilaksanakan secara penuh, di mana 7 hari tanpa adanya libur pada hari Minggu atau hari lainnya. Sedangkan night shift itu berarti pekerjaan itu dalam seminggu dilaksanakan 6 hari saja, di mana hari Minggunya libur. Sedangkan standar itu berarti pekerjaan itu dalam seminggu dilaksanakan 5 hari saja, dengan hari Sabtu dan Minggunya libur. Kebanyakan di Indonesia itu menerapkan yang bersifat standar ini, atau night shift, atau di mana terdapat beberapa hari libur, tidak sepenuhnya dalam satu minggu dilaksanakan proyek. Nah, selanjutnya untuk men-setting waktu libur dalam satu proyek itu dengan mengklik change work time pada menu project. Pada menu project sebelumnya itu terdapat icon yang namanya change work time. Setelah itu, atau setelah mengklik work time pada menu project tersebut, maka akan muncul seperti tampilan di bawah ini. Setelah itu kita mengklik exceptions. Setelah kita mengklik exceptions, itu sebelumnya kita memilih tanggal liburnya. Seperti kita klik pada kalender sini. Nah, kebetulan pada tanggal 1 Juni itu merupakan hari lahir Pancasila. Nah, di mana hari lahir Pancasila itu liburnya cuma sehari. Maka dari itu kita klik ini pada tanggal 1, kemudian klik exceptions, baru kita kasih masuk nama hari liburnya pada tabel di bawah ini, seperti ini. Kita kasih masuk sesuai dengan nama hari liburnya, yaitu hari lahir Pancasila. Nah, setelah kita mengklik itu, nanti secara otomatis akan muncul waktu start dan waktu finishnya. Nah, untuk waktu finishnya sendiri, untuk menentukan misalnya liburnya itu 2 hari, maka dari itu kita settingnya itu di finish. Artinya kita kasih pertambah lagi 1 hari di finishnya. Nah, karena ini liburnya cuma sehari saja, makanya ini kita lepas saja karena waktunya cuma sehari saja. Setelah itu kita melangkah pada pekerjaan selanjutnya, yaitu kita klik work weeks yang berada pada di samping exception tadi itu. Setelah itu kita klik option, nanti akan muncul tampilan seperti di bawah ini, di mana yang pertama kita setting itu mengklik schedule. Setelah kita mengklik schedule, nanti akan muncul
tampilan seperti ini, di mana week start on, artinya di mana itu week start on ini kita setting sesuai dengan hari pada saat kita men-setting awal pekerjaan. Misalnya seperti tadi kita sudah men-setting bahwa pekerjaan pertama itu pada hari Senin. Nah, kita input lagi di sini Senin. Kemudian untuk bulannya sendiri itu kita input sesuai dengan waktu pekerjaan awal. Selanjutnya itu kita setting default start time, itu kita jadwalkan di sini mulai pekerjaan dalam seharinya itu dalam setiap hari pekerjaan itu kita setting waktu pekerjaannya dimulai jam 8, sementara berhenti pekerjaan itu jam 5 sore. Nah, untuk hours per day-nya itu 8 hari. Nah, sementara kalau kita lihat di sini antara default end time-nya atau berakhirnya pekerjaan dengan mulainya pekerjaan itu selisihnya itu 9. Nah, kenapa diisi pekerjaannya dalam sehari itu 8 jam? Itu karena 1 jamnya itu merupakan break time atau waktu istirahat. Sedangkan jam per minggu itu atau hours per week itu kita kalikan antara 8 jam dari pekerjaan per hari dikali dengan dalam 1 minggu itu terdapat 6 hari waktu kerja, di mana sebelumnya tadi kita itu memilih jenis kalender yang night shift atau pekerjaannya itu dilakukan 6 hari dalam seminggu. Kemudian untuk day per month atau hari berapa hari dalam sebulan pekerjaannya itu kita pilih 26, di mana kita ambil asumsi bahwa dalam 1 bulan itu terdapat 30 hari dikurangi dengan 4 hari waktu tidak bekerja atau 4 hari waktu yang bukan menjadi waktu bekerja dalam seminggu, makanya 26. Nah, setelah itu kita men-setting juga untuk show assignment unit as itu kita setting itu unitnya itu desimal, kemudian yang lainnya tidak perlu diubah, nanti akan muncul secara otomatis, baru kita klik OK. Nah, selanjutnya itu kita bisa mengklik display pada tampilan sebelumnya itu kan ada schedule. Nah, kita klik display yang berada di tepat di atas schedule. Nah, itu akan muncul setelah kita mengklik display, akan muncul tampilan seperti di bawah ini, di mana yang perlu kita ubah itu satuan mata uangnya saja, mata uang digunakan dalam transaksi proyek tersebut. Nah, untuk mata uangnya itu kita setting sesuai dengan jenis mata uang transaksi pada saat kegiatan proyek tersebut. Nah, lalu kita klik OK dan kita bisa mulai melakukan penjadwalan. Nah, selanjutnya untuk penjadwalan di sini saya mengambil contoh itu, misalnya dalam pekerjaan ini itu terdapat beberapa pekerjaan seperti yang kita bisa lihat dalam tabel ini, di mana untuk membuat daftar pekerjaan itu dilakukan pada menu task name. Nah, untuk datanya seperti pada gambar ini, di mana itu penginputan task name ini bisa dilakukan secara manual dengan mengklik langsung di MS Project, dan bisa secara mengcopy dari file Excel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menginput data tersebut, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilan MS Project yang sudah kita input data pengerjaannya di TextName. Selanjutnya, ketika kita menginput data tersebut, yang perlu kita lakukan yaitu melakukan outlining dengan mengklik hidden atau outdone seperti pada gambar di samping. Nah, kalau kita melihat dari gambar ini, di mana itu hidden persiapan itu tidak diklik hidden ataupun outdone, dia itu normal aja. Yang kita klik, yang kita ubah di sini yaitu membuat gambar, kemudian dan kegiatan-kegiatan yang condong ke dalam.
Nah, untuk membuat kegiatan-kegiatan atau pekerjaan seperti membuat gambar, bangunan, membersihkan lokasi, membawa perkakas ke lokasi itu lebih condong ke dalam itu karena sebelumnya di blog, sudah itu di Eden. Nah, untuk Edennya sendiri itu dia punya ikonnya ini. Nah, tujuan dari membuat Eden ini untuk memberikan perbedaan antara sub pekerjaan utama dengan sub pekerjaan uh, yang berada pada atau yang berada di bawah sub pekerjaan utama. Nah, terlihat di sini yang lebih condong ke dalam itu sudah mengalami Eden. Nah, untuk outdone sendiri itu merupakan kebalikan dari Eden, di mana outdone itu berfungsi untuk menjadikan suatu pekerjaan menjadi sub utama dari pekerjaan yang di Eden. Nah, setelah itu simpan dulu file tersebut dengan tujuan ketika terjadi masalah, file tersebut sudah tersimpan dengan settingan sebelumnya. Nah, untuk menyimpan file tersebut sama seperti program Microsoft lainnya, itu dengan mengklik file. Setelah mengklik file, baru kita klik save as dan kita tempatkan pada tempat yang ingin kita simpan datanya. Selanjutnya, itu menentukan durasi dari setiap pekerjaan ke dalam kolom durasi dalam MS Project. Nah, seperti ini merupakan data durasinya. Setelah itu kita import atau input data tersebut ke dalam MS Project. Nah, kita input data tersebut ke dalam kolom durasi seperti pada gambar ini. Nah, ketika kita menginput di mana sub kegiatan utama, misalnya persiapan, pembuatan fondasi, pembangunan tembok, pemasangan atap, itu akan penentuan harinya itu ditentukan dari jalur kritis atau waktu maksimal dari pekerjaan yang menjadi sub dari sub pekerjaannya gitu. Misalnya di sini persiapan. Pada pekerjaan persiapan itu terdapat beberapa sub pekerjaannya seperti membuat gambar bangunan, kemudian membersihkan lokasi, membawa perkakas ke lokasi. Nah, di sini untuk waktu persiapannya itu 2 hari, di mana dia itu mengambil jalur kritis atau waktu terbesar dari setiap sub pekerjaannya. Nah, seperti kita lihat untuk persiapan ini sub pekerjaan pertama seperti persiapan pembuatan fondasi, pembangunan tembok, pemasangan atap itu tidak diinput durasinya. Yang diinput itu yang merupakan sub keduanya. Nah, secara otomatis nanti sub pertamanya akan terinput juga datanya melalui waktu kritis. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas terkait relasi pekerjaan. Relasi pekerjaan ini dibuat dengan tujuan untuk mengaitkan atau memberikan hubungan sebab akibat atau hubungan timbal balik antara pekerjaan-pekerjaan dalam suatu MS Project. Nah, di sini dalam MMS Project, hubungan antara pekerjaan itu diinput pada predecessors, di mana predecessors itu merupakan item yang paling penting pada MS Project, karena apabila terjadi kesalahan input relasi pekerjaan ke dalamnya, maka otomatis penjabarannya tidak sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Adapun jenis-jenis hubungan yang mungkin terjadi seperti finish to start atau FS, kemudian start to finish atau SF, kemudian finish to finish atau FF, kemudian start to start atau SS. Nah, selanjutnya yang kita bahas pertama itu finish to start, di mana jenis relasi ini merupakan jenis relasi yang paling banyak dalam penjadwalan suatu proyek. Kenapa? Karena rata-rata proyek itu memiliki hubungan di mana pekerjaan yang sebelumnya itu harus selesai dulu, baru pekerjaan yang lainnya baru bisa dimulai. Banyak sekali, misalnya dalam pemasangan rangka atap itu harus terlebih dahulu dindingnya sudah dibuat, ataupun memasang keramik. Nah, memasang keramik ini terlebih dahulu harus memiliki melakukan pengecoran lantai kasar gitu. Nah,
di mana FS atau finish to start itu berarti suatu pekerjaan B tidak boleh dimulai sampai pekerjaan A selesai. Hal ini dapat dilihat pada gambar ini, di mana pekerjaan A itu mulainya tanggal 1 Mei 2020 sampai 4 Mei 2020, di mana ketika pekerjaan A itu selesai, maka baru dimulai pekerjaan B. Dan untuk penginputannya ini, untuk penginputan hubungan ini pada predecessor itu, di mana diinput pada pekerjaan B, di mana arti 1FS itu di mana itu pekerjaan A atau pekerjaan pada nomor 1 itu selesai atau finish, baru dimulai pekerjaan B. Nah, untuk itu pekerjaan ini saling berkesinambungan, dan pekerjaan hubungan selanjutnya itu start to start atau SS, di mana suatu pekerjaan B itu tidak boleh dimulai sebelum pekerjaan A atau pekerjaan lainnya dimulai. Untuk lebih jelasnya dapat melihat pada gambar di bawah ini, di mana relasinya itu start to start atau SS, di mana artinya itu pekerjaan A dan pekerjaan E itu dimulai secara bersamaan. Baik, untuk selanjutnya itu tahapan kegiatan atau relasi kegiatan finish to finish atau FF, di mana itu menandakan suatu pekerjaan B tidak dapat diselesaikan sampai pekerjaan lain atau pekerjaan A diselesaikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di pada gambar berikut ini, di mana pekerjaan A itu dan pekerjaan B itu selesainya secara bersamaan, di mana kalau di predecessornya itu di-input pada pekerjaan 2, di mana rumusnya itu 1FF. Nah, 1FF itu artinya di mana pekerjaan 1 atau pekerjaan A itu finish atau selesai dengan diikuti diselesaikannya juga pekerjaan B. Kemudian selanjutnya itu start to finish atau SF, di mana pekerjaan B itu tidak dapat diselesaikan sampai pekerjaan lain atau A dimulai. Nah, di mana untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar ini, di mana untuk pekerjaan A itu pekerjaan A dimulai, baru pekerjaan B itu bisa selesai. Artinya di sini bahwa pekerjaan B itu baru bisa berakhir ketika pekerjaan A itu baru dimulai. Nah, di inputnya itu pada pekerjaan B, di mana 1SF. Nah, selanjutnya berdasarkan contoh sebelumnya dapat kita masukkan hubungan pekerjaan tersebut dengan data-data sebelumnya, di mana dilihat di sini datanya itu seperti pada tabel ini, itu untuk kegiatan untuk membuat gambar bangunan itu merupakan kegiatan pertama dari tahapan persiapan. Nah, dia itu untuk kegiatan pertama itu tidak perlu diisi predecessornya, karena dia itu belum memiliki keterikatan dengan gambar tidak memiliki pekerjaan itu tidak dipengaruhi oleh pekerjaan lainnya, malahan dia yang mempengaruhi pekerjaan lainnya karena merupakan pekerjaan pertama. Nah, untuk kedua itu membersihkan lokasi, di mana itu simbolnya 2FF. Nah, 2FF itu artinya di mana pekerjaan pada tahap kedua atau pada nomor kedua, itu di mana nomor kedua itu membuat gambar bangunan itu harus selesai secara bersamaan dengan kegiatan pada tahap nomor 3 atau membersihkan lokasi. Nah, begitu juga pada tahap pada pekerjaan membawa perkakas ke lokasi, di mana dia itu predecessornya itu 3SS, artinya di mana pekerjaan 3, yaitu di mana pekerjaan 3 itu membersihkan lokasi itu dimulai secara bersamaan dengan pekerjaan pada membawa perkakas ke lokasi. Nah, begitu juga seterusnya, di mana untuk yang predecessornya cuma angka saja, itu menandakan bahwa itu FS atau finish to start. Nah, sebetulnya FS itu sudah pada penginputan predecessornya itu telah diinput, namun ketika diklik enter, dia itu macam
mengalami simbolnya hilang gitu. Setelah itu uh, untuk predecessor yang angka saja ini atau FS ini, kita ambil contoh misalnya pada kegiatan melakukan penggalian, di mana predecessornya itu 6 FS, di mana FS ini tidak ada, tidak terbaca, di mana pada tahap kegiatan 6, kita lihat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, pada tahap kegiatan melakukan pengukuran itu uh, setelah pengukuran artinya ini 6 FS itu pada saat kegiatan 6 atau kegiatan melakukan pengukuran selesai baru kegiatan uh, kegiatan melakukan penggalian baru dilakukan atau dimulai. Selanjutnya untuk pembahasan contoh soal dapat dilanjutkan pada aplikasi MS Project secara langsung oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mensimulasikan penjadwalan menggunakan Microsoft Project. Kita buka dulu Microsoft Project-nya. Sebelum kita mulai memasukkan nama-nama kegiatan, kita setting terlebih dahulu jadwal, kalender, dan penentuan awal proyek. Kita pilih Project Information, Start Date, kita ganti dengan tanggal 1, kita klik OK. Berikutnya adalah kita setting jam kerja, kita buat kalender baru, kita ganti judulnya menjadi rumah satu lantai, kita klik OK. Berikutnya kita masukkan hari libur. Di sini kita bisa pilih di kalender tanggal 1, tanggal 1 untuk namanya hari berikutnya kita masukkan lagi 17 Agustus. Setelah kita setting hari libur, kita klik work week. Nah, di sini kita akan men-setting jam kerja setiap harinya. Mulainya pukul berapa, selesainya pukul berapa. Kita klik detail, kita setting di hari Senin, kita set as date aja, jadi sesuai dengan jam standar 8, pukul 8 pagi sampai jam 12 siang, istirahat 1 jam, jam 1 sampai dengan jam 5 sore. Di sini karena kosong, kita isi. Karena saya memakai 6 hari kerja, maka hari Sabtu kita isi. Kita klik OK. Hari Sabtu termasuk hari kerja. Berikutnya kita klik option terlebih dahulu. Kita ganti week start-nya menjadi hari Senin. Kita klik OK.
udah, karena di sini belum hari Sabtu masih termasuk hari libur, kita setting dulu. Kita klik time scale, non working time. Kita rubah kalendernya menjadi rumah satu lantai. Warnanya kita ganti, patternnya kita ganti. Kita klik OK. Langsung berubah. Untuk berikutnya, kita bisa mulai memasukkan nama-nama kegiatan dalam proyek. Karena di sini saya sudah punya daftar pekerjaannya, kita tinggal buka saja, lalu kita copy ke Microsoft Project. Di sini ada item pekerjaan, project usernya, waktunya dalam hari, hubungan, dan rentang waktunya. Di sini kita copy saja langsung. Kita copy, lalu kita pastekan di sini. Di sini kita kasih judul, kita pakai untuk penanda berapa jumlah hari yang diperlukan untuk mengerjakan proyek ini. Sebelum ke langkah selanjutnya, kita rapikan dulu. Jika sudah rapi, kita ke tahap selanjutnya. Kita menentukan sub kegiatan dari masing-masing pekerjaan. Karena ini semua termasuk dalam rumah satu lantai, maka kita blok semua, lalu kita indent. Berikutnya adalah sub pekerjaan. Kita indent juga. Kita sesuaikan semuanya sesuai dengan sub-sub kegiatan.
Setelah kita sesuaikan sub kegiatannya, langkah berikutnya kita akan menentukan durasi pekerjaan. Di daftar pekerjaan sudah ada waktu, tinggal kita masukkan saja ke sini, durasi. Masukkan semua sampai ke pekerjaan terakhir. Sudah selesai kita masukkan durasinya. Berikutnya kita rubah dari task mode-nya dari manual schedule menjadi auto schedule. Cara merubah keseluruhan, kita klik, kita pilih ini. Kita klik auto schedule. Sebelum itu di sini untuk menghilangkan timeline, kita klik timeline. Nah, timelinenya akan hilang dan tampilannya lebih lebar. Setelah task modenya diganti dengan auto schedule, langkah berikutnya adalah menentukan predecessor. Dalam menentukan predecessor membutuhkan pengalaman yang sangat lama dan harus teliti, karena jika predecessor salah memasukkan predecessor, nanti seluruh kegiatannya juga bisa salah karena nanti tidak sesuai dengan jadwal. Di
sini untuk pengetahuan predecessor, kita bisa lihat di daftar pekerjaan karena di sini sudah ada predecessornya. Di sini pengukuran dan pembuatan blueprint predecessornya adalah 1A. 1A itu adalah pembersihan lahan. Maka di Microsoft Project pembersihan lahan, nomor 3 pengukuran dan pembuatan blueprint. Nah, di sini kita isikan predecessornya 3 FS plus 0. Kenapa FS plus 0? Karena di daftar pekerjaan, nah di sini tipenya adalah FS dan rentang waktunya adalah 0. Isi semua predecessornya sampai terakhir. Nah, di sini ada predecessor yang jumlahnya 2 ataupun 3. Nah, cara untuk memasukkan predecessor ini sebenarnya cukup mudah. Di sini ada 3C rangka atap, itu membutuhkan predecessor 3C3 sama 3D4. Maka 3C3 itu adalah pengecoran pekerjaan balok, C3 pengecoran. Maka kita input pekerjaan atap, rangka atap. Di sini predecessornya adalah 3, ya, di sini 22 10. 22 FS plus 10. Kita tekan enter. Nah, untuk memasang predecessor yang kedua, kita lihat dulu predecessornya 3D4. 3D4 itu adalah ini, pengecoran di bagian pekerjaan 4 lantai, D4 pengecoran. Kita klik 2 kali, akan muncul seperti ini. Kita pilih predecessor, nah, kita ID-nya kita tambahkan pengecoran 27, 27 pengecoran finish to finish dengan like-nya 0. Kita klik OK. Nanti otomatis akan seperti ini. Jika 3, caranya sama juga, tinggal ditambah-tambahkan saja sampai dengan selesai. Di sini saya sudah punya file yang sudah selesai di input predecessornya. Ini pekerjaan yang sudah di input predecessornya. Untuk menambahkan indikator angka 1, 1.1, 1.11, caranya mudah. Kita tinggal klik di format outline number. Jika kita hilangkan, outline numbernya hilang. Jika kita centang, outline numbernya akan muncul seperti ini. Ini untuk memudahkan dalam mencari pekerjaan. Berikutnya, setelah predecessor selesai di input, kita bisa menentukan WPS-nya. Untuk membuat WPS, kita klik di project, WPS, definisi kode. Di
sini akan muncul tampilan seperti ini. Karena di sini ada 4 level, saya masukkan 4 level juga. Untuk level pertama saya pilih number, level kedua number, untuk yang ketiga logis, untuk yang keempat number. Untuk length ini adalah jumlah baris dari number ini. Ini kalau kita ganti 1, jadinya 1. Kalau kita tambah ini hasilnya nanti 1 jadi 2. Nanti bisa input angka 2 digit. Untuk separatornya kita pilih titik saja. Kita klik OK. Untuk memunculkan kolom WBS, kita klik di sini, insert column, kita pilih WBS. Kita klik, otomatis WBS-nya akan muncul. Di sini akan muncul WBS-nya. Nah, untuk memunculkan WBS di sini, identitas WBS di sini, kita klik kanan, kita pilih bar style, kita pilih text. Nah, di sini nanti ada pilihan left, right, top, bottom, inside. Nah, kita pilih left saja, kita klik WBS. Kita oke. Nah, di sini nanti WBS-nya akan muncul. Identitasnya akan muncul WBS. Untuk memunculkan nama pekerjaan sama caranya. Text, right, kita pilih name. Kita klik OK. Nah, di sini namanya akan muncul seperti ini tampilannya, jadinya seperti itu. Berikutnya adalah untuk menunjukkan jalur kritis yang ada pada proyek. Kita pergi ke Gantt, lalu kita ke tracking gun. Di tracking gun nanti akan muncul garis-garis merah. Nah, seperti ini, garis merah. Itu menunjukkan bahwa itu jalur kritisnya. Seperti itu. Untuk mengetahui lebih detail yang mana jalur kritisnya, kita bisa memunculkan jalur kritisnya dengan cara kita insert kolom baru, kita ketik dengan free struct free select. Nah, dan berikutnya adalah total. Di sini ada, jika free select dan total selectnya sama-sama 0, maka pekerjaan itu adalah pekerjaan kritis atau jalur kritis. Dan jika free select dan total selectnya tidak sama atau tidak 0, maka ini adalah jalur non kritis. Untuk memudahkan kita dalam memilah jalur kritis dan jalur non kritis, kita bisa pergi ke format, lalu kita pilih bar style, bukan di sini ternyata, di
format ya di tekstil. Nah, kita bisa menentukan item mana yang namanya gonta-ganti. Untuk jalur kritis kita sesuaikan critical task. Nah, kita ganti warnanya menjadi warna merah supaya sesuai dengan jalur kritis yang ada di Gancat, di tracking gun. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini pekerjaan yang termasuk jalur kritis akan ditandai dengan warna merah. Untuk jalur non kritis kita juga bisa menandai dengan cara yang sama. Kita pilih non critical task, kita rubah warnanya menjadi biru. Kita klik OK. Nah, di sini yang bukan jalur kritis warnanya akan berubah menjadi biru. Seperti itu. Berikutnya di sini kita juga bisa melihat yang lain seperti kalender kegiatannya seperti ini jadinya. Terus ada lagi nanti network diagram seperti ini. Ini yang jalur merah adalah jalur kritis, yang jalur biru terus ini adalah jalur non kritis. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kontrol waktu atau kontrol jadwal secara real. Untuk mengontrolnya saya punya file lain yang di sini ada baseline, start, dan baseline finish. Nah, ini adalah jadwal yang kita tetapkan. Dan ini adalah start dan finish. Ini adalah waktu atau jadwal yang kita rubah-rubah sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Contohnya, kita klik detail. Nah, di sini kita bisa menginput datanya. Contohnya di aktual, startnya, di jadwal startnya adalah 2 Juni dan finishnya 3 Juni. Jika di sini di aktual atau di lapangan mulainya 2 Juni dan selesainya terlambat 1 hari, 4 Juni, persentase komplitnya kita isi 100%. Kita klik OK. Di sini di start dan finish jadwalnya akan berubah, sementara di baseline tetap. Di Gancat juga akan terlihat bahwa jika finishnya tidak sesuai dengan baseline, maka di Gancat ini akan maju satu hari, dan yang hijau ini adalah baseline-nya. Yang ini adalah jadwal aktual atau jadwal lapangan.
berikutnya kita juga bisa melihat laporan. Contohnya ini. Kita bisa klik critical tasks di sini. Maka di sini akan ada daftar pekerjaan-pekerjaan yang termasuk jalur kritis. Di sini akan ada laporannya. Lalu berikutnya ada lagi milestone, sleeping dan lain-lain. Itu bisa juga kita pakai. Berikutnya kita akan coba memasukkan cost, resource dan cost-nya. Kita pilih ke resource sheet. Di sini kita nanti akan mengisi resource, tipe, material, dan sampai ke sini. Untuk menginputnya, kita bisa mengcopy dari RAB yang sudah ada di sini, daftar harga satuan. Kita bisa copy seperti ini. Kita copy, lalu kita pastekan ke sini. Ini nanti akan langsung berubah seperti ini tampilannya. Lalu berikutnya kita masukkan materialnya. Kita input material. Dan untuk material kita ganti ini menjadi material semuanya sampai bawah. Kita ganti dengan material. Begitu seterusnya. Setelah ini selesai diinput semua daftar harga satuan. Berikutnya kita masukkan satuan harganya. Kita copy. Di sini kita masukkan. Nanti di sini langsung berubah seperti ini. Dan di sini ini adalah material label yang biasanya diisi dengan satuan. Kita bisa copy dari sini. Contohnya ini. Kita copy. Lalu kita paste di sini. Kita copy satuannya. Maaf, salah. Ini dia satuannya. Kita copy satuannya. Lalu kita masukkan ke sini. Ini nanti akan otomatis terisi. Di sini saya sudah punya resources yang sudah diisi. Jadinya nanti tampilannya seperti ini sampai ke bawah.
Berikutnya, setelah kita masukkan di sini, nah kita ke gadget lagi, kita hidden saja dulu. Kita masukkan resources name di sini untuk pembersihan lahan. Kita bisa memilih resource apa aja yang akan dipakai, seperti itu. Kita bisa isi resource name sampai ke bawah. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Om Santi 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 Om.